Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Kita harus memulai dari diri untuk menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Semoga kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberi kelancaran dalam setiap menjalankan aktivitas kita. Perkenalkan, nama saya Wulandara Andarisa, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, siap berinovasi menciptakan pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi tentang budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang guru harus memahami beberapa hal di antaranya. 1. Disiplin positif, di mana cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, disiplin positif diharapkan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman maupun pujian. Kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman serta untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain merupakan sebuah motivasi eksternal yang berasal dari luar perilaku manusia. Kemudian, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu merupakan motivasi internal. Untuk memunculkan sebuah motivasi internal yang ada pada diri siswa, maka seorang guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir proses terjadinya motivasi eksternal yang berlebihan. Ketiga, yaitu posisi kontrol seorang guru. Pertama, yaitu guru sebagai manajer, kemudian teman, kemudian sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, dan juga guru sebagai pemantau. Di antara 5 posisi kontrol seorang guru yang paling baik adalah guru menjadi seorang manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keempat, yaitu membuat keyakinan kelas, di mana guru membuat keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Kemudian, keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah dan diingat dan selalu diterapkan. Kelima, yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi sebagai penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua memvalidasi kegiatan yang salah, dan yang ketiga menanyakan sebuah keyakinan. Segitiga restitusi bertujuan untuk menciptakan atau menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kaitannya antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak.
koneksi antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar. Selanjutnya, kaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran seorang guru penggerak, yaitu budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Kemudian koneksi antara budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan oleh visi guru penggerak adalah terciptanya budaya positif. Pertanyaan pertama yaitu, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti setelah Anda mempelajari modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal yang menarik untuk Anda lakukan di luar dugaan? Jawabannya, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Dan hal yang menarik yaitu saat saya mempelajari segitiga restitusi, ternyata ketika kita mau memberi nasihat pada siswa dalam penyelesaian masalah yang melanggar aturan itu ada tahapannya. Kemudian perubahan apa saja yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini yaitu saya menyadari adanya posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Kemudian guru sebagai manajer seharusnya menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani seorang ketua kelas yang emosional saat ada beberapa temannya yang terlambat masuk kelas. Saya juga menangani siswa yang bertengkar dengan temannya karena mencontek hasil kerja kerasnya. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri menyesuaikan dengan nilai budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Alhamdulillah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa saja yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Saya merasa penanganan masalah menjadi tidak maksimal. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan segitiga restitusi dan penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menggunakan segitiga restitusi, namun tidak semua tahapan saya gunakan. Saya hanya menggunakan tahapan menstabilkan identitas saja. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah melainkan di rumah juga, agar menjadi suatu kebiasaan sehingga murid memiliki karakter yang sangat baik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, budaya positif merupakan budaya yang sangat baik yang harus diterapkan di kelas maupun di sekolah karena memiliki manfaat yang sangat baik dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.